Oke, selamat siang semua. Kita langsung mulai saja acara kita pada siang hari ini, The Iconic Landmark for Optimal Investment Return. Jadi itu adalah topik kita pada siang hari ini untuk webinar. Saya ditemani dengan para speaker, pembicara, yaitu Bapak Michael Tanuwijaya, ya, selaku sebagai Director Sales and Marketing dari PT Polaks Property Indonesia, dan kemudian juga dengan Bapak Jang Roni Yuwono, ya, selaku CEO PT Esler Group International Tbk, yang juga sebagai arsitek daripada Sky Suites. Nah, sebelum kita masuk kepada para panelis, kita tahu bahwa hari ini kita masuk di dalam situasi pandemik, ya, yang masih berlangsung, yang kita tahu bahwa semua harus disikapi dengan baik, ya. Tetapi saya percaya bahwa segala sesuatu tetap berjalan seperti biasanya sebenarnya. Hanya saja kita memang harus masuk di, kalau mobil itu gearnya netral, bukan gear yang terlalu optimis, karena terlalu optimis juga nanti berbahaya, ya, nabrak. Tetapi kalau di rem juga salah, ya, negatif. Karena kalau di rem juga artinya kita tidak mempunyai sebuah aktivitas yang jelas. Jadi hari-hari begini ini sebenarnya visi kita, tujuan kita, goal kita, segala sesuatu itu tidak berubah. Yang berubah adalah bagaimana kita menyikapi keadaan-keadaan yang ada. Nah, ini yang saya percaya bahwa hari-hari ini yang kita hadapi bersama. Nah, begitu juga dengan di properti, saya percaya bahwa properti ini adalah menjadi satu kebutuhan, ya, terutama kebutuhan di Indonesia ini yang cukup tinggi dengan demografi kita, ya, di mana 65% daripada demografi Indonesia ini adalah anak-anak muda, milenial, dan kemudian juga yang berumur di bawah 50 tahun, dan ini menjadi satu pasar-pasar yang sangat besar. Selain daripada itu, properti kenapa masih tetap berkembang dikarenakan segala yang namanya kebutuhan sandang, ya, pangan, dan itu adalah sesuatu yang memang tetap harus. Nah, ini kan hanya masalah situasi yang saat ini yang saya percaya pasti akan juga dilewati, karena masa pandemi ini juga pernah dilalui 100 tahun yang lalu, ya, tetapi tetap akan kembali kepada kehidupan yang lebih baik. Nah, positifnya adalah bahwa kita belajar banyak hal yang kita sikapi, yaitu bahwa tadinya meeting-meeting itu kita harus ketemu, sekarang dengan Zoom kita bisa melakukan prospek bahkan sampai ke negara-negara lain, tidak perlu ketemu secara fisik. Nah, ada banyak hal yang kita bisa dapati sebenarnya secara positif terhadap situasi sekarang ini. Nah, untuk tidak panjang lebar, ya, saya akan mengundang pembicara kita yang pertama adalah Bapak Michael Tanuwijaya, ya, selaku Sales and Marketing Director, yang akan menyampaikan beberapa overview mengenai pengembangan properti, ya. Mengapa bahwa permintaan bahkan juga demand terhadap properti di daerah selatan ini sekarang masih cukup tinggi, dan kemudian juga mengapa pilihannya Sky Suites, kenapa pilihannya ada di daerah-daerah CBD. Nah, ini yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Michael, dan kemudian juga nanti Pak Roni, ya, Pak Roni akan menyampaikan dari sisi arsitektur, dari sisi bahwa secara desain, secara konsep telah dibuat bahwa Sky Suite ini juga memang untuk menyikapi situasi bahkan secara masa depan, ya, Sky Suite ini menjadi sebuah jawaban, ya, untuk situasi yang kita hadapi saat ini. Oke, tanpa berpanjang lebar, saya akan langsung saja dengan Bapak Michael Tanuwijaya. Apa kabar, Pak Michael? Kabar baik, Pak Petrus. Terima kasih. Ini sudah lama kita nggak ketemu, ya. Ketemunya cuma hanya di Zoom saja. Betul, ketemunya di Zoom, chatting, WhatsApp Ya. call, ya. Betul. Nah, ini juga saya mau menyapa nih Pak Roni nih. Pak Roni, apa kabar Pak Roni? Halo, baik. Apa seger nih Pak Roni ini hari ini, ya? Salam sehat selalu, iya. Wah, luar biasa Pak Roni itu.
Pak Roni ini selalu optimis ya, selalu segar ya. Ini fresh dan optimis. arsitek muda yang berprestasi luar biasa, bukan hanya di Indonesia tapi juga di seluruh Asia. Nah, ini luar biasa ya. Oke, Pak Michael. Untuk situasi sekarang ini, Pak Michael, saya melihat bahwa Pak Michael sudah mempersiapkan sebuah bahan yang sangat luar biasa ya untuk disampaikan kepada para peserta. Saya lihat peserta di sini banyak ya. Ada yang dari pembeli, pembeli juga ada nih. Ada yang dari penjual ya, juga ada dari calon pembeli juga kayaknya juga ada ya sepertinya ya. Jadi ini saya tidak bisa sebutkan satu-satu. Mungkin Pak Michael bisa memberikan sebuah gambaran yang lebih jelas, Pak. Apa sih yang sekarang sedang dikembangkan oleh Polax ya, khususnya SkySuites ya, khususnya untuk SkySuites karena saya melihat bahwa SkySuites ini sebuah iconic building yang ada di Mega Kuningan yang juga sangat baik ya. Hari-hari ini memang kita harus mendapatkan sesuatu yang berbeda, yang memang harus bisa menjadi satu investment yang terbaik ya. Betul. Silakan Pak Michael, waktu dan tempat saya berikan kepada Pak. Mungkin saya mulai aja ya untuk mempersingkat waktu. Thank you Pak Petrus. Oke, saya share screen dulu ya. Oke. Udah bisa lihat ya? Open ya? Ya, oke. Udah ya? Ya, jadi thank you sekali lagi Pak Petrus untuk kesediaan waktunya ya untuk menjadi moderator dalam webinar hari ini. Selamat siang juga kepada Bapak dan Ibu yang telah bergabung pada siang hari ini. Topik saya hari ini memang saya ingin membahas mengenai kenapa sih kita harus berinvestasi di properti yang berbeda. Artinya apa? Kita harus jeli dalam memilih properti, yang pasti kita harus berinvestasi di properti yang menjadi icon, yang menjadi iconic landmarknya. That's why judulnya hari ini saya bahas mengenai iconic landmark for optimal investment return. Ya, oke, saya langsung saja mulai. Tapi sebelum ke sana, saya ingin sedikit intermezzo mengenai kondisi yang terjadi saat ini ya. Mungkin, sorry saya belum bisa next slide nih. Bentar ya. Oke, udah bisa lihat ya? Oh, sorry. Oke. Saat ini kita memang mengalami dampak COVID-19 yang sangat luar biasa ya di berbagai lini sektor, bukan hanya di Indonesia, tapi ini adalah sebuah krisis global ya, krisis dunia lah boleh dibilang. Kita dipaksa untuk berubah ya. Kalau kita tidak berubah itu benar-benar tidak akan bisa. Kita dituntut untuk sangat berubah seperti yang kita lakukan sekarang. Tadi Pak Petrus juga sempat bilang dulu kita mana ada kepikiran untuk melakukan meeting seperti ini, melakukan webinar seperti ini ya. Jadi mau nggak mau yang tadinya nggak melek teknologi jadi harus dipaksa untuk melek teknologi ya. Tapi sebenarnya krisis corona atau COVID-19 ini, pandemi COVID-19 ini bukan yang pertama ya. Dalam 1 abad terakhir kita sudah memang merasakan atau sudah pernah mengalami 3 krisis yang parah di dunia. Yang pada pertama pada tahun 1929 yang dinamakan The Great Depression, itu cukup panjang, akhir tahun 1929 sampai dengan akhir tahun 1930, bahkan berlanjut sampai tahun 1932 efeknya ya. Nah, setelah itu kita juga pernah mengalami, ini saya sih mengalami yang ini ya, tahun 98 ya, krisis Asia, krisis moneter Asia, dan juga pernah juga ada krisis ekonomi yang disebabkan oleh subprime mortgage di Amerika tahun 2008 ya. Nah, saya nggak akan membahas terlalu panjang mengenai krisis-krisis ini, karena kita sudah sering ikut webinar menjelaskan mengenai apa yang harus dilakukan, nextnya seperti apa ya. Saya hanya ingin menekankan bahwa kalau kita pelajari dari setiap krisis yang ada ya, itu setelah itu pasti pemulihan dan pertumbuhan ekonominya akan meningkat. Even malah bisa lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi sebelumnya. Dan saya rasa dan kami percaya bahwa setelah pandemi COVID-19 ini,
pertumbuhan dan pemulihan ekonomi kita harapkan bisa lebih baik dibandingkan sebelumnya. Ya, kita suka sering dengar ya bahwa di dalam setiap krisis itu pasti ada yang namanya kesempatan, ya, opportunity yang lebih baik. Dan saya percaya kesempatan itu yang harus kita manfaatkan. Kesempatan itu apa di dalam bidang properti? Nah, kita harus jeli melihat properti yang baik, properti mana yang harus kita investasikan, ya. Nah, bicara mengenai properti, mungkin saya ingin sedikit memberikan data, gambaran ya, yang kita ambil, yang kita rekap dari beberapa situs portal properti. Ya, surprisingly memang ternyata di dalam pandemi COVID-19 ini masih ada mereka-mereka atau konsumen yang masih mencari mengenai properti. Ya, itu hampir 75% yang aktif. Ya, mereka masih searching mengenai properti, ya, karena pasti kan sekarang kita tahu ya semua WFH semua di rumah. Nah, mereka ternyata tuh masih ada yang aktif untuk mencari mengenai properti. Nah, yang aktif ini adalah mereka yang punya income paling banyak itu adalah di 5 sampai 10 juta, ya, dan juga yang di atas 30 juta, ya, yang aktif mencari mengenai properti ini. Ya, ini sekali lagi ini dari data yang kita rekap dari situs-situs properti, ya, portal properti yang kita berikan ke Bapak dan Ibu semua pada hari ini. Nah, dari 75% yang aktif, ya, lalu mereka punya income di atas 30 juta, ada juga yang 5 sampai 10 juta. Ternyata mereka punya rencana untuk membeli properti di dalam jangka waktu 1 sampai 2 tahun ke depan. Ya, yang paling banyak itu sekitar 40%, ya. Dan Jakarta masih menjadi pilihan utama untuk mereka, ya, untuk mereka berinvestasi di dalam bidang properti. Nah, kalau kita kerucutkan lagi, Jakarta mana nih yang mereka ingin beli? Ternyata Jakarta Selatan masih menjadi primadona buat mereka, masih menjadi pilihan utama buat mereka untuk berinvestasi. Ya. Nah, dari data-data tersebut dapat kita simpulkan sebenarnya market demand untuk properti itu masih ada, ya. Mereka masih searching mengenai properti. Mungkin kita nggak kebayang ya dulu kita pikir pandemi ini, aduh siapa sih mikir properti? Mungkin mereka juga udah nggak mungkin lah mikirin properti. Tapi ternyata enggak ya. Jadi mereka masih mikir untuk berinvestasi di properti, ya. Lalu kedua, memang dari hasil survei yang tadi kita lihat, konsumen itu memang memilih atau menunggu untuk bisa membeli properti dengan cara bayar yang lebih mudah, ya. Dengan ada cara bayar atau cicilan yang lebih ringan lah, ibaratnya seperti itu. Dan yang ketiga, kita melihat saat ini digital atau online itu sudah menjadi nomor satu buat konsumen untuk bisa mereka mencari properti. Ya, jadi 3 hal ini yang kita lihat pada saat pandemi COVID-19 ini, ternyata market properti itu masih ada, ya, masih ada. Nah, dari hal-hal tersebut kami mengambil kesimpulan bahwa kita harus melakukan perubahan, ya, kita harus beradaptasi dengan situasi yang ada. That's why nama kerennya bekennya sekarang kan the new normal, ya, kenormalan baru, ya. Nah, 3 hal yang menurut saya yang harus kita lakukan dan harus kita antisipasi adalah pertama dari segi development atau product development harus inovatif dan ikonik, ya. Nanti ini mungkin akan dibahas secara lebih detail oleh Pak Roni, ya. Tapi mungkin maksud saya di sini inovatif artinya apa? Nextnya nanti bangunan itu mungkin kalau kita lihat saat ini konsumen kalau beli properti itu mereka mikirnya lebih dari faktor keamanan, ya. Mereka takut ada pencurian, mereka takut nanti ada penjarahan. Jadi wah CCTV mesti 24 jam, double layer untuk security, ya. Tapi sekarang mungkin mereka akan melihatnya ke arah keamanan atau kesehatan. Ya, jadi saya mungkin melihatnya ke depan itu nanti semua akan lebih secara teknologi, ya. Artinya apa? Artinya untuk misalnya sensor untuk masuk juga lebih banyak, ya. Semua lift itu touchless, ya. Jadi benar-benar interaksi antara benda itu mungkin sebisa mungkin berkurang, ya. Mungkin ada voice command, ya, let's say kayak begitu. Jadi inovatif itu penting, dan juga selain inovatif adalah ikonik. Itu juga merupakan faktor yang paling penting. Product development itu harus menjadi ikonik, yang menjadi yang nomor satu. Ikonik itu apa? Artinya adalah yang tertinggi, atau mungkin bisa juga yang terbesar, atau juga mungkin bisa juga yang terbaik, dalam arti mungkin lokasinya yang terbaik di antara semuanya. Jadi ikonik itu penting dalam sebuah product development.
Lalu yang kedua adalah pemasaran secara digital akan lebih pasti akan lebih banyak ya. 100% mungkin dari offline akan berubah menjadi sekarang pemasaran secara digital. Nah, kita sudah rasakan itu dengan VR ya, dengan video tour ya. Semuanya kita usahakan untuk bisa kan konsumen itu bisa tanpa keluar rumah mereka sudah bisa melihat produk kita ya. Lalu yang ketiga adalah customer experience. Artinya apa? Dalam penjualan ini kita juga berusaha bagaimana kita memberikan pengalaman buat customer untuk membeli secara online dengan baik ya, tanpa mereka harus susah-susah payah untuk keluar rumah. Dengan satu aplikasi mereka tinggal pilih unit, tinggal bayar. Bahkan ke depannya kalau memang bisa diresmikan, mungkin kalau untuk PPJB mereka tidak perlu datang, mereka bisa langsung tanda tangan secara digital ya. Surat pesanan mereka juga bisa tanda tangan secara digital. Jadi semuanya sebuah digital, semua serba online ya. Jadi kedepannya memang harapannya customer experience itu akan lebih meningkat dan akan lebih baik ya. Nah, tadi saya membahas mengenai yang namanya iconic product ya. Nah, kebetulan kami dari Polax Property Indonesia saat ini kami sudah mengembangkan beberapa proyek yang boleh dibilang ya, office perkantoran di Mega Kuningan yang merupakan yang tertinggi di Mega Kuningan saat ini dengan total 51 lantai, Grade A Office Tower. Ya, ini sudah jadi, Bapak dan Ibu bisa melihat bangunan aslinya, dan ini boleh dibilang salah satu icon landmarknya di Mega Kuningan, karena lokasi juga yang terbaik di lingkar Mega Kuningan pertama, di sebelahnya di Carlton Hotel. Nah, jadi saya ingin memberikan gambaran kenapa kita harus memilih produk yang ikonik. Selain dari bentuk bangunannya yang ikonik, tertinggi, ya, kedua lokasi yang terbaik, yang ketiga yang paling penting adalah investasinya. Ya. Di awal launching kita jual di harga 33 juta per square meter. Nah, sekarang harganya sudah 60 juta per square meter. Ya. Ya, itu pentingnya harus membeli iconic building seperti ini. Ya. Yang kedua iconic building kita adalah Polax Charleston. Ini merupakan apartemen yang tertinggi di Jawa Barat dengan total 45 lantai, sebuah mixed use development. Saat ini juga sudah rampung, segera akan handover. Nah, ini juga kita waktu itu launching di harga 12 juta per square meter, sekarang sudah hampir 2 kali lipat di harga 25 juta per square meter. Ya. Yang ketiga, iconic building kita adalah project super block, integrated super block di Batam, ya, bekerjasama dengan Presiden RI ketiga almarhum Bapak B.J. Habibie. Kita bangun sebuah kawasan integrated sebesar 9 hektar, ya. Saat ini kita sudah rampung fase pertama, bisa dilihat di gambarnya kita sudah selesai. Ini juga sudah mau handover. Ini juga merupakan salah satu project yang terbesar, mungkin tidak hanya di Batam ya, tapi di Kepri, Kepulauan Riau, dengan ketinggian 40 lantai ya, 4 tower apartemen, ada rukonya. Nanti nextnya kita akan masuk fase kedua, nanti ada shopping mall, nanti ada rumah sakit juga. Nah, ini merupakan sebuah iconic project ya. Kenapa? Karena lokasi juga yang terbaik di Batam Center, tertinggi juga, salah satu yang tertinggi dengan 40 lantai ya, dan terbesar karena ini 9 hektar yang menurut saya sampai saat ini belum ada di Batam untuk project sebesar ini. Nah, harganya juga luar biasa. Dari kita launching pertama di 12 juta, sekarang sudah menuju ke harga 25 juta lebih ya per square meter. Jadi kenaikannya juga cukup signifikan. Ya, that's why kenapa sekali lagi kita harus membeli produk yang ikonik ya. Nah, selain 3 itu, nextnya kita juga akan bangun lagi sebuah iconic development. Ya, sebuah iconic development, kita ngebangun sebuah apartment, iconic apartment. Yang tadi Pak Petrus bilang di awal, kita akan bangun yang namanya apartemen Polax Sky Suite dengan lokasi di Mega Kuningan. Kenapa sekali lagi saya bilang ini merupakan sebuah bangunan yang ikonik? Karena ini merupakan salah satu apartemen yang tertinggi di Mega Kuningan dengan 46 lantai dan lokasi yang terbaik di Mega Kuningan. Ya, lokasinya di lingkar 3 Mega Kuningan. Dan ini merupakan high-end development dari Polax Property Indonesia. Lokasi bisa dilihat ya, Mega Kuningan ini, CBD Mega Kuningan ini dikelilingi oleh perkantoran, lalu dikelilingi oleh embassy, ya, hotel bintang 5, ya, mall bintang 5 juga, ya. Jadi semua
lokasinya ini boleh dibilang lokasi yang terbaik ya, di Jakarta, di CBD Mega Kuningan. Nah, secara arsitektural juga sangat ikonik ya. Boleh dilihat dari lobinya juga desainnya sangat futuristik sekali. Nanti akan didetailkan secara detail oleh Pak Roni asal usul konsep dari Sky Suite ini seperti apa, nanti dia akan jelaskan. Nah, selain tampak luar yang sangat ikonik, Sky Suite juga mempunyai fasilitas yang sangat lengkap. Ya, kenapa saya bilang sangat lengkap? Karena di setiap fasilitas yang kita berikan itu punya market sendiri-sendiri. Contoh misalnya di lantai 9, ya, kita itu khusus untuk keluarga, untuk pasangan-pasangan muda yang baru menikah, ya. Kita di sini kita sediakan jogging area, ya, kita sediakan pool, ya. Jadi ini kita berikan untuk keluarga, suasana untuk keluarga di lantai 9. Lalu kita punya fasilitas juga di lantai 25, ya. Ini untuk mereka yang mau ibaratnya menyendiri lah, mereka ingin lebih fun sendiri. Contohnya misalnya untuk yang pria kita ada yang namanya Gentleman's Club, kita ada Cigar Lounge, mereka bisa minum wine sambil cigar. Lalu untuk yang wanita kita berikan ada beauty gym activity, lalu ada private gym activity juga. Jadi ini sangat lengkap. Lalu untuk mereka yang misalnya mau mengundang kerabat kerja atau teman, kita ada fasilitas di lantai 39, ya, itu ada sebuah lifestyle bar, ya, The Cloud. Lalu ada swimming pool juga, jadi kita bisa undang kerabat kerja atau saudara untuk bisa menikmati fasilitas di lantai 39. Jadi Sky Suite ini yang saya bilang tadi, selain tertinggi, ya, lokasi juga yang terbaik, fasilitas juga yang sangat terlengkap. Ya, ini yang tadi saya bilang, gambaran untuk yang di lantai atas. Nah, ini juga yang merupakan salah satu keunggulan dari Polax Sky Suite, ya, dari segi pengembangan untuk layout-nya. Kalau Bapak dan Ibu lihat, layout dari Sky Suite ini sangat functional space, yang seperti kita ketahui saat ini functional space itu sangat-sangat dibutuhkan, ya. Kita ketahui bahwa sekarang trennya bekerja di rumah, ya. Jadi dengan space yang cukup luas, yang sangat fungsional, ini sangat berguna sekali, ya. Jadi contoh seperti layout kita untuk satu kamar, kita luasnya itu semi gross di 37,38 square meter, ya. Dan kita lihat dari layoutnya juga kolom-kolomnya juga sangat minimal sekali, jadi benar-benar sangat dioptimalkan, juga dengan jendela yang sangat tinggi, dengan bay window, dari pencahayaan juga sangat terang, dan ini memang layoutnya sangat baik sekali. Lalu kita punya juga unit yang one bedroom luxe, itu luasnya 54 square meter. Kalau dilihat juga layoutnya kotak, ya, tidak ada banyak kolom-kolom, sangat efisien sekali untuk tata ruangnya. Kita punya juga yang 2 kamar, luasnya 83,59 square meter. Ini juga sangat layoutnya kotak-kotak juga, jadi sangat mudah untuk kita interior design atau kita pakai untuk tempat lain. Nah, terakhir kita punya yang 3 kamar. Nah, 3 kamar sangat luas, 122 square meter. Ya, ini juga layoutnya juga kotak, ya, sangat efisien sekali. Kolom-kolomnya juga sangat dikit sekali. Nah, ini kita punya gambaran untuk unit floor plan-nya. Satu lantai kita ada 16 unit, ya, dengan view yang sangat luar biasa. Ada view yang Mega Kuningan, ada view yang Jenderal Sudirman. Lalu ada view yang Gatot Subroto karena lokasinya sangat strategis, ya. Tadi yang seperti saya bilang, kita total 46 lantai, ya. Terus kita punya ketinggian untuk setiap unitnya itu floor to floor ceilingnya 4,5 meter. Lalu untuk untuk ceiling height-nya kita 3,5 meter, ya. Jadi boleh dibilang unitnya cukup tinggi, ya, untuk setiap unitnya. Kenapa? Karena kita yakin dengan unit yang tinggi itu, ceilingnya tinggi, pencahayaan juga lebih baik, ya, suasana juga lebih bagus, sirkulasi udara juga lebih baik, ya. Nah, karena ini adalah sebuah high-end development, otomatis dari segi finishing juga kita berikan spek yang sangat tinggi, ya. Contoh untuk lantai itu full marmer, ya. Untuk kamar mandi juga full marmer, ya.
Bahkan kita juga kasih appliance untuk kitchennya, ya, untuk home ovennya, untuk cooker hoodnya, stove-nya, semua kita berikan dengan merek-merek yang terkenal, merek-merek yang terbaik, ya. Bahkan kita juga kasih wardrobe-nya, built-in wardrobe, ya. Lalu untuk aircon-nya juga kita berikan split duct, ya. Nah, ini nanti juga akan mungkin diberikan secara detail penjelasan oleh Pak Roni selaku arsitek dari Pollack Sky Suite. Nah, Pollack Sky Suite juga telah memenangkan penghargaan dari Asia Property Awards di tahun 2019 sebagai the best high-rise condo secara arsitektura desain. Ya, ini juga merupakan suatu kebanggaan buat kita. Nah, dari saat ini memang untuk Sky Suite ini sedang dalam progres pembangunan, ya, walaupun kita ketahui sekarang dalam masa PSBB transisi, kita tetap mematuhi aturan dari pemerintah, ya, tapi progres di lapangan terus berjalan sesuai dengan schedule yang kita tetapkan. Walaupun memang ada sedikit tantangan, bukan berarti kita ada kemunduran, ya, tapi tetap kita laksanakan dan kita usahakan kita mengejar sebaik mungkin sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Nah, Sky Suite ini sendiri kita harganya mulai dari 2 miliar, ya, mulai dari harga 2 miliar. Nah, untuk Bapak dan Ibu yang nanti mungkin ingin bertanya-tanya mengenai lebih lanjut mengenai Sky Suite, bisa menghubungi di nomor WhatsApp yang ada tertera di layar Bapak Ibu, ya, atau bisa mengunjungi Instagram kami atau mengunjungi website kami, ya. Jadi harganya walaupun dengan produk development yang ikonik, lokasi yang terbaik, ya, yang tadi saya bahas, fasilitas yang terlengkap, harganya masih cukup terjangkau, ya, karena kita mulai di harganya 2 miliar saja. Ya, saya rasa itu dari saya, Pak Petrus, ya, yang saya ingin bagikan pada siang hari ini mengenai market properti saat ini seperti apa, bahwa sebenarnya kita masih cukup optimis dengan kondisi saat ini, dan kita yakin kita akan bisa melewati badai ini dengan segera. Yang perlu kita siapkan adalah yaitu di saat seperti ini kita harus melihat opportunity apa, kesempatan apa yang baik yang harus kita kejar, ya. Contohnya tadi, ya, kita lihat ini adalah sebuah pengembangan yang ikonik. Nah, itu yang harus kita kejar dan kita investasikan, gitu. Seperti itu, Pak Petrus. Oke, jadi terima kasih kepada Pak Michael, ya. Jadi ternyata untuk berinvestasi di properti di masa-masa seperti sekarang ini memang pilihan properti banyak sekali, tetapi tentu kita harus bisa memilih sesuatu yang sifatnya ikonik, ya. Betul ya, Pak Michael, ya? Betul. Ya, Sesuatu jadi yang ikonik karena yang tentu mempunyai sebuah value. Ya, silakan Pak Petrus. Ya, sebuah mempunyai value yang lebih baik lagi di kemudian hari, dan apalagi sudah terletak di Jakarta Selatan, tepatnya di CBD area ini, menjadi satu pilihan yang terbaik. Nah, Ya, Pak Michael, betul. ini ada 1-2 pertanyaan ini. Kita langsung tanya jawab dulu atau ke Pak Roni dulu, ya? Lebih baik bagaimana, ya? Kita Boleh dulu atau kita minta Pak Roni sebagai arsitek ini untuk membicarakan supaya lebih lengkap dulu, ya, supaya nanti pertanyaan-pertanyaannya kita kumpulin di akhir aja, ya. Oke, boleh, Pak. Boleh, ya. Oke, jadi saya sudah melihat bahwa memang hari-hari ini di properti itu ada 2, ya. Satu yang disebut namanya time to sell dan time to buy, ya. Nah, tentu di masa sekarang ini sebenarnya adalah time to buy. Kenapa time to buy? Properti ini sekarang mengalami yang namanya penurunan, ya, atau bahkan harga-harga yang terbaik sebenarnya kita bisa dapatkan di masa-masa sekarang ini, ya. Cara bayar yang spektakuler yang tentunya tidak akan kita dapatkan di mungkin pada saat kondisi yang lagi bagus, ya. Nah, justru sebenarnya buat para investor atau para agent yang sedang menggeluti bidang ini adalah sebuah hal yang sangat baik sekali karena memang ini adalah waktu untuk membeli, ya. Nah, satu hal lagi ternyata, ya, bahwa ada pepatah mengatakan bahwa good habit
itu datang comes from bad situation. Bad habit come from good situation. Nah, ini kadang-kadang lucu ya. Tapi itu memang yang terjadi ya, bahwa pada saat orang-orang dihadapkan kepada yang namanya stretching, pada saat situasi yang bagaimana. Nah, di situ tentu kita mulai menyikapi, kita mulai bangun, bangkit ya, dan melakukan hal-hal yang kadang-kadang di luar dugaan kita, ternyata saya bisa loh ya. Termasuk Zoom meeting ini salah satunya lah. Saya itu dulu kalau disuruh Zoom meeting, saya nggak mau dan gaptek ya. Tapi begitu kondisi seperti ini, tiba-tiba semua meeting harus Zoom. Wah, saya belajar Zoom meeting dalam waktu 2 hari. 2 hari tiba-tiba harus bisa Zoom meeting. Nah, itu kelabakan juga, tapi ya itulah ya, memang segala sesuatu manusia bisa beradaptasi dengan baik. Oke, tanpa berlama-lama, saya akan langsung saja kepada Pak Roni, ya, selaku arsitek daripada produk Sky Suites dari Eisler, ya. Halo Pak Roni, apa kabar? Ya, baik Pak Petrus. Presentasi yang luar biasa dari Pak Michael ya. Thank you, Pak Roni. Sharingnya. Nah, tapi ini harus dilengkapi juga dengan Pak Roni nih, karena secara arsitekturalnya saya lihat dari lobi sampai kepada fasadnya ini benar-benar luar biasa ini Pak Roni ini. Ini idenya dari mana? Terus kemudian ini gedung mau dibawa kemana, ya kan? Karena satu gedung yang disebut iconic building itu tentunya harus bisa bertahan puluhan tahun ya Pak ya. Ya, betul, saya percaya Pak Roni sudah menyiapkan semuanya dengan sangat baik dan sangat detail. Ya, jadi mungkin Pak Roni bisa menyampaikan ya lebih detail lagi supaya semua para agent yang ada di sini, juga semua pembeli yang sudah membeli ataupun para investor yang akan membeli, mereka juga bisa mengerti lebih detail apa yang telah mereka miliki saat ini atau yang mereka mau miliki nanti ke depannya. Terima kasih Pak Roni, silakan. Iya, mungkin saya buka dulu dengan beberapa statement ya. Karena belakangan ini banyak sekali orang yang bertanya, Pak, saya kalau beli properti, semua real estate selama ini selalu berbicara tentang open space, people berkumpul di satu tempat, ramai, co-working space. Tiba-tiba begitu ada corona, nah all of the above tiba-tiba menjadi tidak relevan lagi begitu. Jadi bagaimana nih terkait dengan desain sebuah arsitektur yang boleh saya katakan istilahnya future proofing homes. Apa itu future proofing homes? Kita akan lihat lebih detail bagaimana sebuah gedung ini didesain, bahwa di mana kita sekarang merasakan yang namanya new normal itu tidak atau bahkan akan meningkatkan efisiensi dan kenyamanan daripada para customer ataupun nanti orang yang tinggal di dalam hunian ini. Nah, mungkin sedikit perkenalan dari saya bagi yang belum pernah mendengar. Bahwa Eisler kita adalah perusahaan konsultan arsitek pertama di Indonesia dan salah satunya yang sekarang melantai di Bursa Efek Indonesia dengan kode RONI. Dan kita juga memperoleh banyak sekali award-winning penghargaan-penghargaan baik dari dalam Indonesia maupun dari luar Indonesia. Dan kita juga selalu bekerja secara end-to-end expertise di mana kita mendesain, kita memikirkan secara engineering-nya dan kemudian kita memastikan bahwa proyek ini akan terdeliver sesuai dengan quality yang akan diharapkan. Ya, sedikit profil dari saya. Kalau memang saya starting di arsitektur mulai dari tahun 2010 dan saya banyak sekali melakukan proyek-proyek pada saat itu di China, lebih tepatnya kota Wuhan ya, yang sekarang menjadi tren center awal daripada pandemik ini. Jadi saya benar-benar mengetahui bagaimana sebuah negara China yang begitu cepatnya melakukan urbanisasi dan begitu cepatnya melakukan pembangunan secara real estate dan juga begitu cepatnya orang-orang berinvestasi di sana dan bagaimana produk-produk yang mereka buat sehingga mampu untuk bersaing secara global. Ya, sedikit juga penjelasan dari Eisler bahwa kita sudah banyak sekali mendesain tidak hanya Sky Suites tetapi juga beberapa gedung-gedung pencakar langit, hospital dan sebagainya ya. Oke, mungkin langsung saja ke main topik karena saya rasa banyak sekali orang-orang yang bertanya, Pak, kalau saya beli apartemen ini nanti kalau saya masuk ke sana saya bisa sakit nggak ya? Saya bisa nanti higienisnya bagaimana ya? Kemudian bagaimana saya berinteraksi dengan orang-orang ya? Karena kan saya lebih nyaman kalau saya beli rumah landed saja
Kenapa kalau saya harus beli apartemen, di mana saya kalau naik lift harus bertemu dengan orang banyak dan sebagainya. Jadi banyak sekali concern-concern pertanyaan yang saya terima terkait masa new normal ini, dan ingin saya jawab dengan sebuah kalimat. Itu namanya future proofing. Apa itu future proofing? Future proofing itu adalah sebuah konsep atau sebuah metode di mana pada saat kita mendesain atau pada saat kita mengkreasikan sebuah bangunan ini, kita sudah mengantisipasi apa sih kira-kira kejadian parah di masa depannya, apakah itu pandemik, apakah itu permasalahan politik, apakah itu permasalahan geologi, ataukah itu permasalahan ekonomi dan sebagainya, itu kita desain dari awal sebelum proyek ini dimulai. Dan juga yang kedua adalah pengertian future proofing itu adalah sebuah kemampuan untuk bisa menjadi valuable di masa depan, karena produk yang dinamakan future proofing ini adalah salah satunya produk yang bisa survive di di saat ekonomi atau di saat kondisi tidak begitu kondusif. Kemudian yang ketiga adalah ability to become resilient in the distant risk, di mana produk ataupun desain ini akan menjadi sangat-sangat tahan banting terhadap risiko-risiko yang ada di kedepannya. Oke. Satu hal yang perlu saya katakan bahwa memang bagaimana sih sebetulnya sebuah future proofing home itu seperti apa? Pertama, dia harus terletak di yang boleh saya katakan matured CBD neighborhood. Jadi banyak sekali kita melihat sekarang apartemen-apartemen yang lokasinya ada di suburban area, kemudian mungkin di pinggiran daerah Bekasi dan sebagainya ya. Tetapi ada perbedaan besar sekali kalau kita namakan future proofing kalau lokasinya ada di CBD yang sudah dewasa, CBD yang sudah mature. Pertama adalah CBD yang sudah dewasa ini mampu beradab sebagai smart city. Kalau misalkan sekarang kita katakanlah tinggal di area pinggiran seperti misalkan di Kupa ataupun daerah Tangerang, kemudian bisnis kita ada di Jakarta, di mana mayoritas ekonomi ada di sana ya, kita akan terhambat mengenai jarak dan sebagainya, kemudian akses ke rumah sakit pada saat kita sedang mengenak badan. Lokasi CBD itu lebih mumpuni, lebih bisa memberikan akses kepada seluruh fasilitas-fasilitas yang kita namakan amenities itu. Jadi memang kalau kita katakan hunian yang future proofing itu lokasinya memang ada di sebuah CBD yang sudah sangat dewasa sekali. Yang kedua yang tidak penting adalah yang saya katakan self-sustained lifestyle. Selama ini kita selalu mengandalkan yang namanya kalau kita mau having fun, kita go to the shopping mall. Kita naik mobil, kita setir 10 menit masuk ke shopping mall. Kemudian kalau kita mau berenang, oke, kita ke hotel, kita ke kolam renang. Kita mau makan restoran, nah kita harus pergi naik mobil ke sana. Jadi pada saat situasi tidak kondusif seperti masa corona ini, semuanya stop, sehingga menjadikan real estate itu menjadi mati. Lain ceritanya jika real estate atau produk yang kita desain itu sudah self-sustain. Lifestyle yang Anda perlukan, yang Anda lakukan selama 24 jam, 7 hari dalam seminggu, 365 hari dalam setahun, sudah ada di dalam fasilitas itu, di dalam satu desain yang terintegrasi di dalam sebuah gedung. Jadi itu adalah perbedaan yang boleh katakan sangat berbeda sekali dengan desain-desain yang mengandalkan external system. Kemudian yang saya katakan adalah being adaptive and adaptable. Jadi memang Skysuite ini didesain untuk menjadi building yang sangat ikonik. Mengapa fasilitas seperti itu adalah karena memang kita banyak sekali melihat ya bahwa gedung-gedung kebanyakan ini adalah kotak, kemudian bentuknya begitu-begitu saja, dan kemudian gedung kalau dia hanya dicat saja itu setelah 5 tahun atau 10 tahun dari sekarang nanti dia akan mulai pudar lah, mulai kotor dan sebagainya. Skysuite ini didesain seperti jam Rolex. Jadi memang setelah makin berumur dia itu makin manis begitu, seperti wine. Jadi memang kita mendesain fasadnya dengan banyak menggunakan kaca karena kaca itu banyak dibersihkan. Kemudian secara geometri kita menyesuaikan dengan landscape sehingga gedung ini seolah-olah tidak terlalu stand out seperti sebuah box, tetapi menjadi sebuah bentuk yang sangat elegan sekali. Ya. Apa sih yang sebetulnya kita namakan adaptif dan adaptable ya? Jadi secara ringkas di masa corona ini kalau kita mendesain ruangan yang boleh dikatakan kaku, oke, area itu adalah bedroom, area ini adalah living room, ini adalah kitchen. Kita tidak bisa beradaptasi pada saat ternyata area itu harus kita ubah fungsinya. Katakanlah sekarang tiba-tiba kita membutuhkan area kerja, area office di dalam rumah. Kalau hunian itu tidak didesain untuk mengakomodasi perubahan itu, maka hunian itu menjadi tidak adaptable, tidak bisa future proofing, tidak bisa mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi di masa depan.
Ini saya contoh ilustrasi bagaimana sebuah ruangan yang simple, kotak, yang kita namakan open space di dalam sebuah hunian itu bisa menyesuaikan apapun aktivitas yang akan Bapak dan Ibu lakukan hari ini, besok, tahun depan, 5 tahun, 10 tahun, ataupun 20, 50 tahun ke depan lagi. Itu yang namanya adaptive dan adaptable. Oke, dan yang terakhir adalah creative living space tailored for individuals. Apa sih yang membuat sebuah produk itu future proofing? Adalah kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Setiap orang ada yang dia sukanya work from home, ada yang dia mungkin harus ke studio atau ke virtual office atau ke office untuk melakukan kerjanya, ada yang setiap hari kegiatannya hanya melakukan gym saja, ada yang sebagai gym trainer. Setiap orang itu berbeda-beda, sehingga bagaimana cara kita membuat sebuah space atau ruangan di dalam gedung ini yang bisa dimodifikasi, dikustomisasi sesuai dengan kepribadian tiap-tiap individu. Jadi itu adalah konsep dasar daripada desainnya. Oke, sekarang kita masuk mulai dari pertanyaan yang paling saya sering terima. Pak, kalau misalkan masa corona ini kan saya tinggal di rumah. Saya tinggal di rumah itu bosan banget, Pak. Jadi bagaimana sih arsitektur yang baik supaya saya tinggal di rumah nggak bosan? Setiap hari, mungkin Pak Michael setiap hari cuma ngelihat muka istrinya doang nih. Nah, Pak, saya bosan, Pak. Nah, bagaimana nih? Nah, jadi boleh dikatakan pertama langkahnya adalah membuat outdoor itu menyatu dengan indoornya. Apa yang bisa dilakukan dengan membuat sebuah jendela opening yang besar. Di future proofing Sky Switch ini, seluruh unit kita adalah full height glass. Jadi tidak ada kesan cramping, tidak ada kesan sempit, tidak ada kesan seperti terkotaki atau terkarantina di dalam living space Anda. Jadi memang menurut saya keseluruhan apartemen ke depannya ini harus mengadaptasi yang namanya outdoor to indoor, membawa experience taman, park, kelegaan di luar masuk seolah ke dalam ruangannya. Nah, satu lagi bahwa pentingnya adalah bahwa a home is to relax. Jadi Anda tinggal di rumah itu Anda harus relax dengan adanya opening yang maksimal, pencahayaan yang maksimal, secara tidak langsung itu akan meningkatkan kualitas dan lifestyle daripada hidup Anda. Jadi ini adalah salah satu tema daripada kenapa gedung kita itu semuanya almost all of the facade is made out of glass, seperti itu. Nah, dan juga hampir sebagian orang, tidak hanya sekarang, tapi mungkin beberapa tahun dari sekarang dengan adanya new normal itu, maka semua orang tuh akan banyak menghabiskan waktu di rumah. Pentingnya sebuah kesan besar atau lega di rumah. Oleh karena itu, dari awal Sky Suite ini didesain dengan 4x4 yang 4,5 meter, atau boleh dikatakan net ceilingnya sekitar 3,5 meter, di mana hampir kalau kita lihat seluruh apartemen yang ada di Jakarta, sedikit sekali apartemen yang memiliki ceiling yang tingginya seperti ini. Apa sih yang bisa dilakukan dengan ceiling setinggi ini? Pertama, memang selain pencahayaan, kedua banyak sekali ruangan-ruangan yang bisa Anda manfaatkan, seperti membuat attic, membuat mezanin, membuat children playground, yang suka kucing mungkin membuat fortress of cats, dan sebagainya. Jadi pentingnya sebuah kelegaan di dalam sebuah ruangan. Dan saya yakin sekarang yang dulunya nggak bisa masak, tiba-tiba setelah masa new normal ini pada mulai pintar masak semua. Mungkin ada yang mulai bikin kue, mungkin ada yang mulai dari bikin mie instan menjadi bikin spaghetti. Kitchen and living akan menjadi jantung daripada rumah itu sendiri. Jadi dari awal kita sudah memahami itu. Karena kita terus terang kalau saya boleh intermezzo sedikit, tahun lalu tepatnya sekitar bulan Mei sebelum pandemi terjadi, saya pernah memberikan sebuah seminar tentang pandemik. Bagaimana kalau misalkan Indonesia atau dunia terkena pandemik, apa yang harus kita lakukan dan sebagainya. Dan ternyata 6 bulan kemudian itu terjadi, begitu. Jadi ini adalah menjadi concern saya selama bertahun-tahun kebelakangan yang terus saya upayakan dan terus kita terapkan di dalam desain kita. Jadi clean kitchen. Kita tidak membuat yang namanya kompleks sekarang itu dirty kitchen dan sebagainya. Kita buat yang namanya clean kitchen. Semua kitchen lokasinya di satu sisi, sehingga kitchen itu menjadi sangat fungsional. Satu, kedua, kitchennya lebih besar. Kalau Bapak dan Ibu perhatikan, kitchen kita itu is slightly bigger than other related real estate. Karena memang itu tadi, kitchen dan living ini sekarang dan kedepannya akan menjadi jantung daripada rumah itu sendiri. Apalagi tipe 3 bedroom kita, boleh dikatakan living, dining room, dan kitchen-nya itu jauh lebih besar dibandingkan dengan rata-rata apartemen dengan luasan yang sama. Nah, ya, jadi apa sih akibatnya dengan kitchen and living heart of home ini?
Akibatnya adalah banyak sekali aktivitas-aktivitas keluarga di rumah itu akan dikonsentrasikan di ruangan ini. Oleh karena itu pentingnya adalah ruangan ini tidak boleh disekat. Kita mendesain ruangan di SkySuite ini atau di Unity SkySuite ini boleh dikatakan tanpa sekat. Semuanya adalah sistem open planning. Jadi kitchen living ini adalah sebuah kanvas kosong yang Bapak dan Ibu atau teman-teman sekalian itu bisa isi dengan furniture ataupun kitchen area yang Bapak Ibu suka. Misalkan ada yang suka masak Chinese food, oke ya mungkin konfigurasinya sedikit berbeda dengan yang masak Italian atau American food. Jadi pengertian kita adalah bagaimana membuat rumah yang selama ini kita hanya jadikan tempat tinggal menjadi sebuah tempat di mana Anda menghabiskan waktu sehari-hari loh. Dengan keluarga, dengan anak, dengan istri, dengan pacar. Sehari-hari Anda akan menghabiskan waktu di sini. Jadi pentingnya sebuah desain yang tepat untuk Anda tinggali setiap hari sampai tahun-tahun ke depan. Nah, ini kemudian juga yang sekarang menjadi tren ya, semuanya sudah mulai work from home. Saya melihat banyak sekali orang-orang kalau buka Zoom, itu background-nya mungkin kamar tidur, background-nya mungkin kamar anak, background-nya mungkin dapur, dan sebagainya. Itu karena urgency, bahwa yang dulunya memang tidak perlu office, small corner office menjadi perlu begitu. Luar biasanya di future proofing design kita ini adalah di kamar masternya sudah kita siapkan corner area untuk Bapak bisa melakukan aktivitas corner office. Kemudian di area living room-nya didesain sedemikian rupa sehingga bisa di-convert menjadi area office juga. Jadi work from home ini sudah kita terapkan di dalam desain SkySuite sejak bertahun-tahun lalu yang dimana terbukti sekarang itu menjadi sangat efektif. Apakah kedepannya efektif? Bisa juga, misalkan ke depannya ternyata tren seorang itu adalah bahwa mungkin semuanya tidak ada office lagi, semuanya akan bergerak kepada virtual office, sehingga Bapak dan Ibu banyak akan membutuhkan storage atau ruangan-ruangan storage untuk men-store semua office supplies, karena seluruh kegiatan Bapak dan Ibu akan berada di dalam rumah. Ini yang sudah kita tackle dari awal sebagai bukti daripada future proofing design bahwa you can do it. Ya, ini adalah satu contoh we work at home di mana a simple column, sebuah kolom atau sebuah dinding bisa dikreasikan menjadi sebuah office atau study corner. And then yang penting adalah be playful. Karena what is a good architecture ya menurut saya, a good future proofing architecture is that kalau misalkan Bapak dan Ibu seperti bermain Lego di dalam rumah Anda. Jadi bagaimana Bapak dan Ibu ini bisa, ini saya kasih contoh ya, ini adalah unit one bedroom luxury kita. Boleh dikatakan apakah sangat spacious? Is a very spacious space. Kita tidak menyediakan tempat yang sempit, sehingga yang bisa kita lakukan adalah pada saat musim pandemik begini, pada saat new normal ini, maka ruangan ini bisa kita ubah menjadi contohnya area untuk yoga, untuk senam. Mungkin bagi yang suka musik, mari kita buat menjadi area music corner seperti di gambar ini. Bagi yang suka bermain tanaman, silahkan, karena kita mempunyai jendela yang besar, cahaya cukup masuk, you can do it. Yang mungkin ingin menjadi fashion designer dan sebagainya, you can transform the room to anything you like. Thanks to this adaptable and this playful configuration yang kita berikan di dalam desain ini, yang boleh saya katakan tidak ada di desain di tempat lain. Nah, ini adalah salah satu contoh di mana kita menerapkan sistem open space, di mana bedroom mungkin bisa berubah menjadi gym. Living Anda akan berubah menjadi office. Dining area mungkin akan berubah menjadi library. Study area mungkin akan bisa berubah menjadi music room. Dynamic changes ini yang kita harus terapkan di dalam hunian supaya masa depan 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, mungkin bukan pandemic isunya tetapi political issue, hunian ini masih menjadi high in value. Orang masih cari karena memang sangat fleksibel dan sangat dinamis. Dan ini yang paling penting adalah of course Go Automation, seperti tadi pernah disampaikan oleh Pak Michael. Go Automation ini artinya akan mempermudah untuk kita melakukan aktivitas seperti dengan menggunakan smart home. Seperti diskusi ini kita rancang dengan menggunakan smart home. Pada saat Anda sudah hampir sampai ke dalam gedungnya, smart home ini akan mendeteksi bahwa GPS Anda sudah dekat di dalam gedung sehingga AC kamar akan sudah mulai dinyalakan. Kemudian nantinya integrated dengan smart lift Anda akan sudah siap untuk membawa Anda ke dalam hunian. Jadi Go Automation ini akan menjadi semakin tren. Sebelumnya memang sudah trendy, tapi dengan adanya pandemi ini kita dipaksa untuk menjadi
untuk mempercepat yang namanya automation ini. Enhance teknologi. Dengan adanya teknologi yang terbarukan, kita boleh dikatakan kita mampu untuk mengatasi yang namanya, sekarang isunya kan social distancing ya. Semua kalau mungkin masuk ke lift, pasti akan melihat panah-panah yang semua itu harus noleh kiri, atas, bawah, dan kanan. SkySeat sudah memikirkan ini jauh-jauh hari sebelumnya. Kita mendesain sebuah lift yang namanya double deck elevator. Jadi kita boleh dikatakan kita memisahkan sirkulasi antara mana sih orang yang pergi ke hotel, mana sih orang yang pergi ke apartemen, mana sih orang yang pergi ke lantai fasilitas, karena lift kita itu susun double decker lift. Jadi kita tidak akan pernah bertemu dengan orang yang akan nanti pergi ke hotelnya. Orang yang nanti pergi ke fasilitas, kita tidak akan bisa papasan dengan mereka. Selain memberikan sebuah nilai exclusivity, ini juga membuat kita itu menjaga social distancing di masa new normal ini, dan membuat kita sendiri menjadi lebih nyaman. Bayangkan, kita kalau in actual numbers, kita punya 4 lift ini hanya serve untuk 12 lantai saja. 4 lift untuk 12 lantai itu setara dengan lift yang sama banyaknya dengan gedung 30 lantai. Artinya, density lift ini hanya separuh daripada apa yang apartemen lain tawarkan. Jadi ini salah satu teknologi yang sudah kita terapkan di SkySuite, dan ini boleh dikatakan tower kedua di Indonesia. Ini adalah tower kedua di Indonesia yang menggunakan sistem lift seperti ini. Jadi tidak ada tempat lain lagi. Ini ada tower pertama itu adalah Distrik 8. Ini tower kedua yang memakai sistem seperti ini di Indonesia. Kemudian Skyparks at Home. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa self-sustain community itu adalah di mana Anda tidak perlu pergi ke taman kota atau ke Galeri Bung Karno hanya untuk jogging. You can do it just a step ahead from your home. Jadi lokasi daripada Skyparks ini tersebar di 3-4 lantai di seluruh gedung. Dan dengan adanya Skyparks at Home ini, ada yang kita namakan controlled environment, di mana orang yang mengakses area-area ini hanya penghuni saja. Itu akan meminimalisasikan yang namanya contagious antara virus satu dengan yang lainnya kepada orang yang tidak Anda kenal. Apalagi terus terang yang tinggal di dalam SkySuite ini pasti adalah orang yang cukup boleh dikatakan quite a good lifestyle. Jadi secara tidak langsung kita membuat sebuah komunitas yang pada dasarnya para penghuninya itu sudah menerapkan gaya hidup sehat, dan Anda bisa nyaman untuk berkomunikasi tanpa khawatir nanti bertabrakan dengan orang Gojek, bertabrakan dengan orang di jalan, tidak ada lagi. You can do it just in your home. Ini adalah sebuah desain yang kita harus encourage di dalam semua apartemen-apartemen yang kedepannya akan dibangun. Nah, ini yang saya katakan tadi, jadi memang lokasinya kita sebar dengan rata di dalam satu gedung. Banyak sekali mungkin Bapak dan Ibu lihat apartemen yang fasilitasnya semua di-cramping jadi satu di lantai 5 begitu, atau di lantai 30. Sehingga seluruh penghuni itu nanti akan ke sana. SkySuite berbeda, kita memberikan exclusivity, tapi kita juga memberikan kenyamanan untuk user di masa pandemik seperti ini, bahwa seluruh areanya itu tersegmentasi dengan baik. Kalau memang Ibu dan Bapak mau ke area Gentleman's Lounge atau untuk ke beauty parlor, itu khusus di lantai itu saja, tidak tercampur dengan area kolam renang seperti misalkan. Ya, apa sih pentingnya sebuah garden parks at home untuk kesehatan ya? Pertama, itu bisa mendinginkan jiwa. Jadi saya yakin banyak sekali yang stres karena work from home ini, banyak sekali yang stres karena tidak bisa keluar negeri, banyak sekali yang stres tidak bisa liburan, mungkin office susah dikoordinasi, tapi dengan adanya garden park di dalam rumah Anda, maka ini bisa membuat Anda menjadi lebih tenang. Kemudian juga akan meningkatkan physical dan mental health kita. Jadi tidak banyak hunian-hunian yang menerapkan sistem Skypark. Adanya mereka bikin hanya lantai refuge atau lantai kosong untuk fasilitas, tapi tidak dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon, dan sebagainya. Yang kedua, yang kemudian juga adalah reduction to urban heat island. Jadi kita tahu bahwa di Jakarta itu panas, dan panasnya juga kurang baik untuk kesehatan kalau terlalu panas. Dengan ada ini, maka area itu akan menjadi semakin cool down. Dan juga noise reduction, tidak banyak bising, sehingga akan meningkatkan kualitas daripada individu masing-masing. Dan juga amenity space yang semuanya ready seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Michael, ada jogging track, ada beauty parlor, kemudian ada sauna, dan sebagainya, itu sudah ada di dalam desain ini. Jadi seluruhnya itu sudah tercover, seluruh aktivitas yang akan Anda lakukan, seluruhnya sudah ada di dalam satu
area yang sama. Ya. Kemudian the tallest skypark, boleh dikatakan gedung kita ini memiliki skypark yang paling tinggi se-Indonesia, ekuivalen untuk 4 lantai atau sekitar 18 meter. Jadi ini apa sih bedanya? Apa sih bedanya kalau taman skypark itu pendek atau tinggi? Kalau skypark itu tinggi, kita bisa accommodate real trees. Banyak sekali saya yakin orang-orang yang di apartemen masuk ke lantai fasilitas hanya lihat pohon-pohon yang pendek-pendek saja. Di tempat kita pohonnya adalah pohon tinggi, pohon palem dan sebagainya, sehingga komitmen kita di dalam desain untuk membawa taman atau membawa eksterior ke dalam outdoor area yang kita bawa ke dalam indoor itu menjadi benar-benar 100% terrealisasikan. Ya, kemudian dengan banyaknya fasilitas, kita ada puluhan fasilitas di dalam satu desain gedung ini, sehingga you can create your own personal story. Mungkin ada orang yang sukanya ini beromantis ria bersama istrinya di masa pandemik, daripada kita stres-stres, mungkin kita bawa orang yang kita kasihi dan kita ajak ke lantai refuge, kemudian kita bisa bersantai sedikit sambil menikmati indahnya pemandangan Mega Kuningan. Itu akan juga meningkatkan kualitas hidup kita. Dan juga banyak sekali area-area corner-corner di sana-sini yang membuat Sky Suite itu sangat cocok bagi orang yang gampang bosan, boleh saya katakan begitu. Selama WFH ini saya cuma dengar satu kata, Pak, saya bosan di rumah. Nah, dengan adanya sebuah desain yang seperti ini menjamin bahwa kita nggak akan bisa bosan di rumah. Ya, yang paling penting sekarang, Pak, saya tidak bisa weekendan. Kalau weekend di rumah terus, mall pada nggak buka. Kalaupun buka sekarang takut banget ke mall. 2 tahun dari sekarang, apakah itu akan terjadi? Masih akan terjadi, karena orang-orang tetap yang namanya pandemi ini ya, pandemi tidak akan, saya percaya pandemi itu akan terjadi dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan lagi. Jadi pentingnya sebuah fasilitas weekend di dalam hunian Anda atau di dalam desain arsitektur kita. Saya namakan itu adalah Saturday night at home. Kalau kita malam minggu biasanya kita ngapain sih? Selalu lihat Instagram, cari tempat buat nongkrong untuk bisa spend time with your family atau your loved one. Kita akan cari cafe, kita akan cari bar, kita akan cari fun place, singing place. We have it. Kita sudah siapkan itu di yang kita namakan the clouds. Jadi bagusnya apa? Kalau di tempat lain kita akan berinteraksi dengan orang yang tidak kita kenal. Kalau di sini itu sangat eksklusif, sehingga hanya penghuni-penghuni apartemen saja dan orang-orang yang sudah diseleksi saja yang bisa mengakses area ini. Jadi it's just a weekend on your own life. Dan pentingnya ya sebuah entrance atau pintu masuk daripada hunian itu, karena pada saat Anda masuk, you set the mood of the day. Jadi saya katakan your home entrance is the first page of your life story. Jadi kita mendesain entrance di dalam Sky Suite ini sedemikian megah, sedemikian fleksibel dengan open space. Kita tidak mendesain lobby yang kecil, kita mendesain lobby yang cukup besar. Bahkan kita ada tempat yang khusus hanya Gojek boleh ke sana. Kalau customer yang hotel hanya di sebelah sini, dan untuk apartemen di sebelah sana. Semua dengan open planning yang sangat fleksibel dan mampu mengurangi kontak antar manusia satu dengan manusia lain, sehingga bisa menjaga virus di dalam masa pandemi ini. Ya, mungkin akhir kata, saya yakin banyak sekali yang di sini penasaran, mungkin awalnya masuk ke webinar ini, mungkin ada yang ingin lihat produknya Sky Suite seperti apa, kedua mungkin ada yang ingin membeli, ketiga mungkin ada yang ingin lihat-lihat, tanya-tanya saya terkait arsitektur. Tapi saya di sini sebagai arsitek, dan saya percaya bahwa rumah itu, a home, is where love resides, memories are created, friends always belong, and laughter never ends. Your home is very important. You have to make it happen. Oleh karena itu, Sky Suite ini kita desain dengan we don't build buildings, but we build homes for you. Ya, kira-kira mungkin presentasi dari saya sekian. Kalau misalkan ada pertanyaan, mungkin bisa dimoderasikan oleh Pak Petrus. Terima kasih. Oh, ini luar biasa sekali, Pak Roni. Terima kasih. Ini kayaknya applause-nya ini banyak sekali ya. Saya juga dapat insight yang bagus sekali tentang arsitektural hari ini. Ternyata ada namanya home proofing. Home proofing. Saya baru dengar nih ya, home proofing ya. Jadi memang future proofing.
bahwa memang future proofing ya, future proofing, home proofing ya. Jadi ini benar-benar satu hal yang bagus sekali ya. Insight yang sangat baik ya, karena menyikapi dengan segala dimana sesuatu yang harus bisa ya, dan ini memang menjadi jawaban seperti ya SkySuite ini ya. Betul. Saya ini jadinya mau beli nih Pak Roni ini. Waduh, ini jadi menarik sekali. Nanti saya mesti minta diskon khusus sama Pak Michael ini supaya bisa memiliki satu unit apartemen di sana ya, menikmati sesuatu yang menjadi apa ya, mahakarya daripada Esler ya, dan Polax Properties menurut saya ya. Oke, Pak Michael, tanpa berlama-lama ini ada beberapa pertanyaan nih Pak Michael yang kita perlu buat Pak Michael. Ya. Ini yang bertanya begini nih Pak Michael, bertanya bagaimana cara benar-benar customer agar tetap mau berinvestasi saat pandemi. Nah, ini agak timpang sedikit, tapi sepertinya ini agent udah mau getol jualan SkySuite, tapi dia bagaimana untuk meyakinkan customer agar tetap mau berinvestasi saat pandemi. Nah, ini ya Pak Michael, mungkin satu pertanyaan dulu Pak. Silakan Pak Michael. Iya. Yang tadi mungkin saya ada jelaskan ya, untuk meyakinkan customer sekarang kalau saya lihat bahkan ada talk show ya, sebelumnya juga saya pernah lihat kemarin itu orang yang saat ini itu yang middle ke atas ya, itu boleh dibilang mereka mulai menyadari nih, tadinya mungkin mereka suka beli barang branded ya, mereka beli pakaian mewah, mobil mewah. Nah, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, mereka agak sedikit tersadar nih, wah bener ya, dengan ada ini nih, sekarang ini mau dipakai kemana gitu ya, kita juga gak bisa kemana-mana ya, jadi buat apa gitu beli. Jadi mereka juga sudah mulai sadar bahwa wah, daripada beli seperti itu, mendingan saya beli properti ya, sebuah investasi jangka panjang yang tidak akan habis dimakan waktu. Nah, tinggal yang seperti tadi saya bilang, properti seperti apa yang harus kita beli, yang harus kita tawarkan. Nah, memang kebetulan dari Polax Property Indonesia sendiri, kita selalu menawarkan atau membuat atau mendevelop ya sebuah project itu yang ikonik, yang seperti saya bilang tadi. Nah, jadi yang meyakinkan customer adalah bagaimana kita membawa sebuah produk itu dan meyakinkan mereka bahwa produk itu adalah produk yang terbaik ya, dari segi lokasi, dari segi pengembangan, ya, dari segi konsep, dan dari segi harga. Ya, kalau 4 itu sudah terpenuhi, saya rasa customer juga pasti akan teryakinkan gitu. Apalagi tadi sudah dengar ya presentasi dari Pak Roni, dari bagaimana insight dia, konsep dia secara detail membuat SkySuite ini akan menjadi sebuah apartemen yang super luxury tapi nyaman, ya, nyaman untuk para penghuni. Ya, jadi khusus untuk SkySuite ini saya rasa sebuah produk yang gampang dijual Pak Petrus, seperti itu. Oke. Nah, di samping itu juga kalau saya lihat masalah harganya, SkySuite ini harga juga masih sangat menarik ya Pak Michael ya? Iya, betul. Harga kita start dari sekitar 2 miliaran ya. Jadi sangat terjangkau untuk area Mega Kuningan ya. Dan untuk capital gain-nya masih cukup tinggi, masih cukup banyak ya ke depannya. Apalagi setelah pandemi ini saya yakin ekonomi akan recovery, harga pasti akan melambung, seperti itu Pak. Oke, jadi memang sebuah investasi yang terbaik yang kita bisa dapatkan untuk SkySuite ini ya. Jadi memang saat-saat sekarang ini saya lihat banyak sekali orang sudah mulai melihat apa yang memang it must buy, bukan need to buy. Apa bukan yang want to buy ya, tapi need ya. Jadi sesuatu yang memang menjadi kebutuhan ya. Jadi sebenarnya kalau bicara tentang properti, saya percaya bahwa hari-hari ini juga masih banyak yang jualan, termasuk juga di beberapa tim-tim kami ini masih banyak yang jualan ya. Kemarin juga saya secara pribadi juga kemarin juga masih ada closing ya beberapa ruko ya. Jadi sebenarnya pembeli itu masih ada ya. Hanya saja memang kita perlu jeli memberikan mereka
produk-produk yang terbaik ya, sehingga produk yang diberikan ini memberikan kepada semua calon customer investor kita itu sesuatu yang memang benar memberikan investor yang mempunyai capital gain dan yield yang terbaik ya. Nah, tentunya memang bicara tentang lokasi dan lain sebagainya. Oke, Pak Michael, ada lagi pertanyaan tentang Sky Suites ini. Nah, ini kan di masa pandemi ini kan juga pembangunan juga pasti akan mengalami situasi yang dimana tersendat sedikit, Pak. Nah, bagaimana komitmen Polax Property sendiri terhadap pembangunan Sky Suites ini? Apakah ini akan tepat waktu ataukah seperti apa nih, Pak Michael? Ini ada pertanyaan. Ya, yang tadi saya juga sebutkan ya di presentasi bahwa memang saat ini karena PSBB 2 bulan kemarin dan sekarang PSBB yang juga dilanjutkan lagi, memang ada kendala ya, ada pelambatan sedikit, tapi kita tetap sesuai dengan schedule dan sampai sekarang sih masih tetap sesuai dengan timeline yang ditetapkan dan kita harapkan ini sesuai dengan progres sih Pak, nggak ada masalah sih Pak. Artinya nanti sekarang ada progres di lapangan? Masih Pak, terus lanjut Pak. Cuma memang ada keterbatasan ya, mulai dari jumlah orang yang bekerja kan itu kan juga dibatasin ya. Terus untuk distribusi material juga agak susah ya. Tapi kan kita tetap berusaha yang terbaik ya. Mungkin kedepannya kita juga harus memanfaatkan teknologi. Contoh misalnya untuk pengecoran atau kalau bisa dilakukan jangan di tempat ya untuk mencegah penularan. Jadi ada hal-hal yang mungkin kita bisa lakukan untuk bisa kedepannya mempercepat pembangunan. Oke, jadi ya kalau kita lihat memang secara progres artinya tetap ada pekerjaan, tetapi memang akan PSBB, jadi ada pembatasan tersendiri ya. Iya. Sehingga yang harusnya kelar misalnya katakan pengecoran dalam 5 hari harus menjadi 10 hari ya dikarenakan jumlah pekerjanya yang harus dibatasi. Betul. Ya. Oke. Ya, terima kasih Pak Michael. Jadi itu juga menjawab bahwa ada komitmen yang jelas daripada Polax Properties terhadap proyek ini ya. Yang tetap berjalan dengan baik, yang saya percaya bahwa handover akan diberikan juga dengan tepat waktu. Ya, ini juga menjadi sebuah jawaban juga kepada para pembeli dan calon investor ya bahwa untuk proyek Sky Suite ini timeline-nya akan dikejar ya supaya tetap sesuai dengan schedule yang telah ada. Oke, satu lagi pertanyaan karena kita perlu membatasi ini masalah waktu ya Pak Michael ya. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan tapi saya pilih-pilih aja, ini pertanyaan yang penting seputar proyek aja Pak. Jadi untuk Sky Suite sendiri nanti ke depannya ini akan ini ada pertanyaan. Berarti ini nanti dengan adanya automation. Nah, ini automation nih. Sebenarnya pertanyaan lebih ke Pak Roni, tapi nggak apa-apa lah ya. Ini ke Pak Michael dulu. Secara automation ini berarti nanti semuanya akan sifatnya apa nih? Touchless atau gimana nih Pak? Ke depannya ini, Pak Michael. Ya, mungkin lebih bagus arsitek yang jawab nih. Arsitek yang jawab ya. Oke, Pak Roni. Silakan Pak Roni. Iya. Memang, jadi ke sana ke depannya kita akan menerapkan pertama sistem touchless. Kedua, biasanya kalau di lobby ya, itu kan selalu ada yang namanya bar area ya, di mana orang-orang pada berkumpul dan sebagainya. Tapi di sini kita ganti sistemnya menjadi ada yang namanya satu orang yang menjaga di sana, sehingga everything you can do it on your phones. Jadi daripada orang-orang yang menuju ke satu lokasi berkumpul rame-rame, kita ada yang namanya sistem resepsionis. Resepsionis itu akan berubah fungsi, tidak hanya tempat orang untuk check-in, tetapi menjadi pusat service begitu. Jadi automation itu tidak hanya tentang teknologi, tapi juga tentang bagaimana operational wise di dalam gedung itu nanti akan running. Touchnya sudah pasti, kemudian everything is controlled on your phones, dan kita mengurangi sekali yang namanya penggunaan gagang pintu yang non-metalik. Jadi kalaupun sampai ada gagang pintu, kita pasti pakainya at least stainless atau metal, karena itu material yang bisa lebih membunuh bakteri. Oke, jadi artinya sampai ke parkir sekalipun itu nanti ada kartu khusus gitu ya Pak? Betul sekali. Everything is basically you don't touch it. Oke, mantap. Artinya ini memang sebenarnya sudah dipersiapkan dari awal. Saya juga kaget loh Pak Roni bahwa Pak Roni
ternyata pernah membuat sebuah seminar tentang pandemi. Waduh, Iya. ya. Jadi, Pak Roni ini kayak paranormal nih sekarang ya. Waktu itu kebetulan karena saya mendesain hospital, jadi waktu itu Oh, saya concernnya bahwa ini kalau misalkan Indonesia kena pandemik, itu kita belum siap gitu. Saya waktu itu intinya saya ngomong begitu. oke. Wah, tapi ternyata memang ini menjadi sebuah jawaban ya. Jadi artinya tidak salah nih, Polax Properties memilih Esler sebagai arsiteknya yang telah mempunyai sebuah visi ke depan, Iya. sebuah pemikiran yang lebih jauh ya tentang sebuah gaya arsitektura building yang terbaik. Oke, satu lagi nih Pak Michael yang Iya. terakhir supaya ini nanti saya akan beralih kepada Pak Roni. Pak Michael, ini ada pertanyaan nih. Untuk pembayaran Sky Suites ini, ya pembelian ini, apakah nanti ada mempunyai cara bayar yang khusus atau apa gitu yang nantinya akan diberikan kepada customer yang membeli untuk sekarang ini? Apa kira-kira program Pak yang mungkin sudah ada atau kalau kita nggak share di sini, apakah nanti bisa di-share-kan kepada calon-calon customer ini? Silakan Pak. Ya, kalau yang saat ini memang kita memberikan cara bayar yang tanpa down payment ya, tanpa DP itu cicilan sampai dengan 3 tahun Pak Petrus ya, 36 bulan. Lalu kita juga ada apa namanya yang namanya balloon payment ya, balloon payment-nya kita kasih spesial juga ya, hanya 50% bisa dicicil selama 3 tahun ya. Setelah itu bisa langsung KPA. Nah, kalau memang ada request untuk cara bayar lain dari customer, silakan diajukan saja ke WhatsApp yang tadi saya sudah sebutkan. Nanti kita bisa coba discuss bareng untuk cara bayar apa yang kira-kira customer yang inginkan untuk bisa nyaman buat mereka. Seperti itu Pak Petrus. Jadi kita sangat fleksibel sekali dalam hal term of payment Pak. Oh, oke. Jadi yang saya tahu juga bahwa di fase 1 ini kan juga unit-unitnya juga sudah tinggal sedikit Pak ya? Ya, kita memang secara total unit itu sangat terbatas sih Pak, hanya 192 unit ya. Jadi memang unit apartemennya tidak banyak karena sisa dari selebihnya itu adalah kita akan operasikan sebagai service apartment Pak Petrus. Jadi memang unitnya tidak sangat limited lah, boleh dibilang seperti itu. Oh, artinya secara building-nya pun nanti akan dikelola dengan sangat profesional ya? Karena ada apartemen ya, seperti itu. Betul, ya? Karena ada service apartment yang akan nanti dikelola oleh international operator, Pak. Oke, menarik sekali. Jadi artinya kalau kita berinvestasi di Sky Suite ini ada sebuah pilihan yang sangat menarik. Di samping itu, saya juga percaya bahwa memang hari ini kalau mau beli sesuatu, belilah yang best of the best-nya, ya, iconic. Karena dari situ kita tahu bahwa future value-nya akan pasti lebih baik, ya. Dan pasti akan mempunyai capital gain yang lebih bagus. Oke, terima kasih Pak Michael. Thank you, Pak saya Petrus. akan ke Pak Roni nih. Ada dua pertanyaan lagi yang kita mau tanyakan nih Pak Roni. Menyangkut yang namanya future proofing dan juga itu yang mengenai lift Pak. Nah, lift itu yang namanya double decker itu. Nah, itu saya juga baru dengar Pak. Itu bagaimana pengoperasiannya itu? Itu ya ada pertanyaan ini mengenai masalah lift ini. Ini apakah nanti liftnya berjalan berbarengan atau bagaimana ini Pak? Dan jadi karena di atas ada hotel kan ya? Kalau nggak betul, salah. Betul, ya. Jadi sebetulnya pengertiannya double deck ini dipakai, lift ini tidak banyak dipakai di mana-mana karena memang it's a very expensive equipment. Kedua, is the smartest elevator possible. Jadi di antara semua lift yang paling pintar ini lift yang terpintar begitu. Ini IQ-nya 100-200 ke atas ya lift ini ceritanya begitu ya. Jadi bedanya apa? Jadi lift ini itu adalah dua car yang dia tuh berbarengan, ditempel bersama dan dia naik ke atas dan ke bawah secara berbarengan. Tetapi akses untuk menuju ke double deck yang di atas itu di lantai berbeda. Kalau biasanya mungkin Pak Petrus atau Bapak dan Ibu pernah ke satu gedung yang mixed use, di mana ada lobby, biasanya lift yang ke hotel sebelah sini, lift yang apartemen sebelah kiri, jadi kanan kiri. Akibatnya apa? Akibatnya itu akan ada congestion. Congestion itu mengakibatkan orang-orang berkerumun, tidak nyaman, nggak eksklusif lagi. Kadang-kadang orang bisa ngantri lift. Dengan adanya dipisah, benar-benar
orang yang untuk menuju ke apartemen itu ada di eksklusif di lantai 2, makanya kedua sirkulasi ini tidak akan pernah bertemu dan juga akan meningkatkan efisiensi daripada lift itu sendiri. Itu pengertian lift double decker. Oh, oke, luar biasa. Artinya itu antara lantai untuk apartemen dan lantai untuk hotel masuk liftnya itu berbeda lantainya. Berbeda, beda lantai begitu, betul sekali. Lantainya berbeda. Ini luar biasa ini. Ini satu. Jadi di Indonesia ini baru yang kedua ya Pak ya? Ini yang kedua. Yang pertama office yang pakai di Distrik 8 itu pun office. Oke, office ya. Artinya kalau residential ini benar-benar sebuah hal yang baru ini menurut saya ya. Ini baru pertama dan ini intinya adalah ini memberikan kenyamanan gitu. Karena kita worry yang pertama itu adalah kenyamanan. Biarpun kita tidak tahu akan ada pandemik, tetapi yang namanya exclusivity harus kita terapkan juga di sini. Dan it happens to really solve the problem of this pandemic. Ya. Oke, terima kasih Pak Roni. Ini sesuatu hal yang sangat baik ya. Dan saya lihat bahwa bagaimana Pak Roni menyajikan tentang yang namanya home, ya. Ini kita bicara tentang rumah, satu tempat tinggal yang baik, ya. Bagaimana nih Pak Roni? Ini ada yang bertanya, bagaimana kok bisa sampai kepikiran satu desain yang begitu rupa ya untuk SkySuite ini, inspired-nya dari mana nih Pak Roni? Jadi sebetulnya kita kembali pertama yang kita desain itu sebetulnya bukan gedungnya, tetapi kita mendesain tempat untuk manusia. Sebetulnya kita desain begitu. Jadi hal yang pertama kita lakukan itu adalah kita membuat list. Saya ingat sekali, hari pertama kita mendesain itu adalah sebuah kertas kosong, bukan gambar. Tapi list sebetulnya biasanya aktivitas kita sehari-hari itu ngapain aja sih? Kalau laki usia muda ngapain, kalau dia sudah dewasa ngapain, wanita usia muda ngapain, dewasa ngapain. Jadi setelah kita list down, kita tahu bahwa aktivitas mereka itu sebetulnya begini loh sehari-harinya. Ternyata contohnya, kenapa kita ada beauty parlor di dalam SkySuite ini? Karena kita mengerti bahwa kebutuhan seorang wanita untuk berpenampilan maksimal setiap saat itu harus optimal. Jadi itu juga kita terapkan di dalam program ruang yang kita desain. Jadi intinya kalau mendesain sesuatu yang cantik itu siapapun bisa. Tetapi kalau kita mendesain sesuatu yang cantik, tapi yang cantik itu benar-benar untuk orang yang nanti tinggal di sana, itu sebetulnya perbedaan SkySuite dengan yang lain. Jadi boleh dikatakan you will feel more homey in SkySuite than any others project. Itu yang bisa saya katakan ya kalau kita ngomong tadi. Oke, jadi artinya kalau boleh saya simpulkan ini adalah the building that understanding you, ya. Betul. It's tailored specifically for you. That makes it home. Ya, artinya ini sesuatu yang sudah di-study sedemikian rupa dan kemudian bukan hanya dari segi arsitektural, tetapi juga dari segi homey-nya, dari segi kenyamanan tinggalnya itu sudah dipikirkan dari awal. Wow. Artinya ini adalah satu gedung yang memang layak harus dipunyai oleh orang-orang yang memang mengerti ya sebuah hunian yang tepat ya, seperti Betul itu ya. Sekali. Betul sekali. Ya, terima kasih Pak Roni, Pak Michael ya. Thank you Pak Petrus. Bahwa ini jam juga sudah jam 2.25 ya, ini menarik sekali. Banyak pertanyaan tapi kita akan simpan ya, nanti mungkin kita akan sampaikan di lain kesempatan ya. Tetapi yang saya mau sampaikan juga ya untuk menyikapi keadaan sekarang ini bahwa semua negatif pasti memberi impact terburuk ya. Kondisi sekarang ya pasti semua menuju ke hal-hal negatif. Tetapi terlalu positif juga berbahaya karena bisa membuat depresi ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Put your life to neutral ya. Dengan netral we are very clarity to find ya. Kita bisa lihat segala sesuatu lebih jernih. Kita bisa tahu situasi apapun untuk perubahan yang diperlukan. Sehingga kita tahu bagaimana menyikapi ya, baik dari segi customer kepada para agent dan juga kepada para investor ya. Kita tahu bahwa hidup tetap harus berjalan seperti biasa ya. Daily life didn't change ya, bangun pagi, olahraga, makan makanan sehat, kerja, waktu keluarga, waktu bersama Tuhan, istirahat yang cukup, semuanya tetap sama. What change is how you adapt the situation and enhance your skill. Ya, and find very clarity apa yang Anda mau invest, okay? Force to upgrade your skill that needed now, okay? Itu yang penting saya pikir hari-hari ini.
Dan kemudian kebiasaan yang berubah dan yang ditambahkan adalah menyikapi situasi, ya, karena sebenarnya bukan hidupnya yang berubah, tetapi protokol kesehatan, interaksi dengan manusia, cara komunikasi, meeting, cara bekerja, skill yang diperlukan saat situasi ini ke depan, dan kemudian investasi apa yang terbaik, step by step goal, dan tidak ada langkah mudah, tidak ada yang bisa kita pelajari hari-hari ini karena segala sesuatu very new buat banyak orang, ya, bukan hanya saya dan Anda, tetapi semua di dunia ini, ya, dan semuanya juga menghadapi situasi yang sama yang belum pernah dialami semua orang dalam 5 generasi ke belakang. Jadi sejarah hanya mencatat yang pernah dilakukan, ya, tapi apakah itu efektif? Sebenarnya beberapa itu efektif, tapi di zaman modern saya percaya segala sesuatu serba cepat, high tech, ini menjadi pengalaman pertama, dibutuhkan sesuatu yang kita menyikapi dengan sangat baik. Dan saya percaya bahwa tetap, ya, kita hari ini hanya perlu melakukan apa-apa yang memang seperti biasa kita lakukan, adaptasi saja, ya, sehingga dan mulai melakukan fast changer, ya, di dalam kita melakukan segala sesuatu. Itu yang saya pikir penting sekali yang harus kita lakukan hari-hari ini. Dan juga investasi, pilihlah yang terbaik, ya. Hari ini Pollax Properties menyediakan sebuah iconic building yang layak untuk diinvestasikan karena ini adalah Sky Suites yang mengerti Anda, ya. Sebuah building yang mengerti Anda sebagai penghuni, sebagai investor, dan tentunya memberikan sebuah capital gain ke depannya akan lebih baik dan juga yield yang akan bagus karena terletak di lokasi CBD Kuningan yang kita tahu satu lokasi yang sangat prestisius. Oke, terima kasih semua untuk para partisipan. Terima kasih kepada Pak Roni, Pak Michael, kepada semua host, ya, yang sudah membantu acara ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di acara Zoom meeting berikutnya. Sampai ketemu lagi, tetap semangat, ya, karena segala sesuatu tetap berjalan. Kita percaya pasti akan kita lewati dengan sangat baik. Terima kasih, sampai jumpa. Amin. Thank you semua, Pak Petrus. Thank you, Pak Michael. Thank you, Pak Roni. Thank you semuanya. Thank you, Pak Petrus, Pak Michael.